Alhamdulillah di malam hari ini secara khusus kita tidak membaca kitab yang biasa dibaca karena malam ini kita penutupan sementara sampai di bulan Syawal insyaallah. Mungkin berkaitan dengan bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang dikatakan bulan salawat kepada Rasul, bulan yang menyimpan banyak kebaikan, sehingga para suyukhuna, guru-guru memberitakan kepada kami paling banyaknya umat Nabi Muhammad diangkat menjadi kekasih Allah itu di bulan Sya'ban, karena di bulan itulah salawat dan salam kepada Nabi disyariatkan. Sehingga salawat kepada Rasul SAW ini dikatakan sebagai penghubung hamba dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga amalan-amalan semisal doa tapi tidak diiringi dengan salawat, doa tersebut terkatung-katung. Inna du'a mahjub indallah hatta tusalliya alayya. Nabi katakan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib satu pesan, bahwa doa itu mahjub, dihalangi. Dalam riwayat yang lain mauquf, berhenti, bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Semua doa itu berhenti di antara langit dan bumi, terkecuali kau salawat kepadaku, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa sebagus apapun isi doa itu, seindah apapun isi doa itu, tapi doa yang tidak diiringi dengan salawat kepada Nabi, maka doa itu doa yang mahjub, yang dihalangi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salawat kepada Nabi juga tidak sempurna kalau tidak diiringi salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Namanya salawat batra, salawat yang terputus. Nah, sehingga salawat itu harus dua dinyatakan sah, yaitu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad disertai dengan keluarganya. Kalau dalam sigotnya itu wa alihi. Maka ada yang mengoreksi ucapan hadis yang biasa kami sampaikan itu terputus. Saya kadang-kadang tidak maksud begitu, cuma karena kecepatan biasa baca, kadang-kadang wa alihnya gak dibaca, padahal itu terputus. Biasa kan kita membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya begitu. Nah, ini belum sempurna nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad wasallam, habis, selesai. Keluarganya di mana? Nah, maka itu termasuk salawat batro. Maka harus ditambah wa alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baru sempurna. Imam Syafi'i kan menyatakan di dalam syairnya yang kurang lebih isinya, ya ahla baitin nabi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu kafakum min azimi sya'nikum annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlul bait, cinta pada kalian hukumnya wajib sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an. Cukuplah kemuliaan kalian jika ada orang yang sholat
tidak mengucapkan salawat dan salam kepada kalian, fala sholata lahu, maka tidak ada solat baginya. Di situ Imam Syafi'i tegaskan. Walaupun ini di dalam mazhab Syafi'i ada gaul qadim, ada jadidnya Imam Syafi'i. Ada yang menyatakan masih sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tidak sah solatnya. Kalau salawat tidak dibaca di dalam tasyahud akhir, karena dia rukun, maka tasyahud akhir itu tidak sah. Kalau tasyahud akhirnya tidak sah, maka solatnya juga tidak sah. Saking pentingnya salawat dalam solat, di situ salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sehingga Nabi sendiri ketika sholat membaca salawat. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974 Hijriah, di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi sholat, Nabi juga bersalawat kepada dirinya dan kepada keluarganya. Nah, itu salawat batro itu. Dan salawat itu inovasinya para muhaddithun ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan masih batro itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sigot-sigot semacam ini itu adalah karya dari para ulama, bukan dari hadis. Berarti ulama hadis ini paham tidak membuat salawat walaupun tidak persis ma'athur sebagaimana yang Nabi ajarkan, isinya salawat dan salam kepada Nabi dan isinya adalah kebaikan, maka hal itu diperkenankan. Antum cari di Kutubus Sittah, tidak ada riwayat hadis salawatnya sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada. Ada salawat Jibril sallallahu wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat Ibrahimiyah ma'thur dari Nabi. Ada salawat yang Nabi ajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditasyid oleh ulama, ditambah kata Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sigot aslinya tanpa Sayyidina, ditambah Sayyidina oleh para ulama, tambahan karena penghormatan, maka ditambah Sayyidina. Sayyidina artinya pemimpin besar kami. Nah, ini salawat disyariatkan dengan nas firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 56. Perintah itu diturunkan di bulan Sya'ban. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Mukasyafah beliau menyatakan bahwa Sya'ban itu artinya cabang-cabang dari berbagai kebaikan. Dinamakan Sya'ban dengan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Dinamakan Sya'ban dengan bulan Sya'ban karena di bulan tersebut banyak bercabang-cabang, bermunculan seluruh atau banyaknya kebaikan. Khairun katsir. Jadi Sya'ab itu cabang. Arti aslinya cabang, cabang kebaikan. Atau arti kedua, syi'ib, dari kata syi'ib. Syi'ib itu tariqun bainal jabalain, jalan di antara dua gunung atau bukit, itu disebut dengan syi'ib. Nah, Sya'ban diambil dari kata itu juga. Karena Sya'ban tariqun ilal khairati wal hasanat, bulan yang dimana ada jalan menuju kepada banyak kebaikan, maka dinamakan dengan
Sya'ban diambil dari kata syi'ib. Nah, itu penjelasannya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafah beliau. Juga dijelaskan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani yang lahir tahun 470, wafat 561 Hijriah di dalam kitab Al-Gunyah. Bulan Sya'ban juga dinamakan sebagai Asy-Syahru At-Tarikhi Al-Muhammadi, bulan yang punya ikatan sejarah dengan Nabi Muhammad.